Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Majelis Tazkiyah yang dirahmati Allah, satu kebahagiaan tersendiri Allah hadirkan kita di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Istiqamah, yang mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi betapa Bapak Ibu semua insyaAllah tergolong orang-orang yang istiqamah. Di tengah-tengah putra-putri Bapak Ibu libur sekolah, Bapak Ibu kok nggak mau libur mengaji? Tanda berarti Bapak Ibu istiqamah. Saya baru nyampe Jogja tadi jam 3 dini hari. Alhamdulillah, perjalanan Jogja, Bandung, Cirebon, Jogja. Ini berkah insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqomah mengaji, jadi saya juga ke bawah istiqomah. Jadi saya harus berterima kasih Bapak Ibu karena sudah menjadi wasilah bagi saya, kita semua insyaallah istiqomah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita hari ini seputar doa, amalan yang sudah biasa Bapak Ibu amalkan. Tema doa kita adalah bersabar di dalam doa. Kenapa kita perlu bersabar di dalam doa? Kadang kita lebih mudah bersabar di dalam musibah daripada bersabar di dalam doa. Musibah itu kan sering membuat orang mengeluh, dan orang mengatakan wajar musibah, walaupun itu sebenarnya tidak wajar. Tetapi dalam berdoa, ada nggak orang yang mengeluh? Apa keluhannya? Sebenarnya tidak hanya sekedar mengeluh, kenapa doa saya kok belum dikabulkan. Itu ngeluh nggak? Itu ngeluh atau protes? Ngeluh saja masalah, apalagi protes. Nah, karena itu memang doa itu lebih membutuhkan kesabaran, melebihi butuhnya doa akan keijabahan. Semua orang pasti ingin doanya diijabah, tetapi sekali lagi kita sebenarnya lebih membutuhkan sabar di dalam doa, melebihi butuhnya kita doa itu diijabah. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersabar di dalam doa bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada bersabar di dalam musibah. Karena kalau musibah itu kan terserah Allah, kita nggak boleh meminta musibah. Tetapi kalau doa terserah siapa Bapak Ibu? Terserah kita. Dan kita inginnya doa itu diijabah. Kok belum juga diijabah? Kalau belum juga diijabah, berarti kita punya kesempatan untuk bersabar. Maka mana yang sebenarnya lebih tinggi kualitas sabarnya? Sabar di dalam musibah atau sabar di dalam doa? Sabar di dalam doa. Maka kalau seandainya kita berdoa dan doa itu sepertinya belum dikabulkan, itu keuntungan atau kerugian?
Itu keuntungan. Apa keuntungannya? Kita punya kesempatan untuk terus untuk terus berprasangka baik kepada Allah. Karena itu salah satu keuntungan dari kita berdoa adalah kita punya kesempatan untuk berprasangka baik kepada Allah. Yang prasangka baik kepada Allah ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak pernah berdoa. Terserah Allah, padahal tidak pernah berdoa. Nah, karena itu doa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia, terutama manusia yang beriman. Karena itulah bagi kita doa adalah tanda masih adanya ikatan antara kita dengan Allah. Doa adalah tanda masih adanya ikatan antara kita dengan Allah. Bahwa kita masih ingat ada Allah, masih memiliki Tuhan bernama Allah, masih punya harapan kepada Allah. Dan ini yang amat sangat disukai oleh Allah dari doa-doa kita. Doa itu menunjukkan bahwa kita masih membutuhkan Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, qala berkata, siapa rabbukum, Tuhan kalian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian berarti kan dikatakan oleh Allah. Ud'uni, berdoalah kalian, ni kepadaku, astajib, niscaya aku ijabah lakum untuk kalian. Nah, lanjutannya ini yang menguatkan kita. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku. Para ulama banyak menyebut ibadati di sini spesifik adalah berdoa kepadaku. Menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku. Saya dukhuluna, mereka akan masuk jahannam, ke dalam jahannam, dakhirina, dalam keadaan hina bina. Saya enggak butuh Allah apaan. Sudah, tanda dia tidak merasa butuh. Kalau tidak merasa butuh, maka jahannam yang nanti akan menjadi tempat kembalinya. Berarti doa itu menggambarkan betapa kita amat sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat kualitas manusia. Dalam hal ini manusia yang beriman bisa dilihat dari doa yang dia panjatkan kehadirat Allah. Jadi kita tahu kualitas diri manusia itu salah satunya adalah lewat doa, lewat permintaan, lewat harapan-harapan yang dia gantungkan kepada Allah. Pertanyaannya, Ibu, Bapak masih suka berdoa kepada Allah? Nah, dari doa-doa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati doa-doa yang selama ini Bapak Ibu panjatkan, itu kita bisa mengenali kita ini kualitasnya seperti apa. Kualitasnya seperti apa? Itu bisa dilihat dari doa yang kita panjatkan kehadirat Allah. Maka kalau seandainya kita ditanya, Bapak Ibu, manakah yang lebih sering kita minta kehadirat Allah saat berdoa? Kan kalau berdoa pasti ada yang diminta. Yang mana di antara empat ini yang lebih sering?
Bisa jadi empat-empatnya kita lakukan, tapi yang lebih sering, yang lebih kuat untuk kita mohonkan ke Allah, minta kebaikan dunia, meminta kebaikan dunia dan akhirat, memohon kebaikan dunia untuk kebaikan akhirat, atau hanya meminta akhirat saja, hanya meminta kebaikan akhirat. Yang mana Bapak Ibu? Meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kalau meminta kebaikan dunia dan akhirat, itu artinya kita memisahkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak menyambungkan keduanya. Padahal yang memberikan kebaikan dunia ke kita adalah Allah. Yang memberikan kebaikan akhirat Allah. Nah, Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia itu biar untuk apa? Biar untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Berarti harusnya yang kita minta kepada Allah yang mana, Ibu? Yang ketiga. Kalau yang ketiga berarti sebenarnya yang penting itu kebaikan dunianya atau kebaikan akhiratnya? Kebaikan akhiratnya. Jadi mungkin gak Allah gak memberikan kepada kita kebaikan dunia, tapi kita mendapatkan kebaikan akhirat? Orang kalau miskin itu berarti diberi kebaikan dunia atau keburukan dunia? Miskin itu takdir bukan? Takdir baik atau takdir buruk? Kan takdir buruk. Takdir buruk itu maksudnya takdir yang tidak diharapkan. Tapi ada nggak orang yang takdirnya miskin tapi kebaikan akhiratnya melimpah? Ada. Ada nggak orang yang oleh Allah diberi kebaikan dunia, kaya raya, tapi kaya rayanya dia itu menjadi kebaikan akhirat? Ada nggak? Ada. Bapak Ibu pilih mana? Pilih kaya yang jadi kebaikan akhirat. Tapi kan kalau seandainya nggak kaya, mungkin dapat kebaikan akhirat. Dan mana yang kebaikan akhiratnya lebih tinggi? Kebaikan akhirat yang disertai kebaikan dunia atau kebaikan akhirat tanpa kebaikan dunia? Orang kaya yang baik dengan orang miskin yang baik sama-sama baik, yang nilai kebaikannya orang kaya atau orang miskin? Padahal orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan dunia. Berarti kalau begitu lebih baik kalau kita minta yang mana, Ibu? Kan tidak salah kalau meminta kebaikan dunia dan akhirat, salah nggak? Tidak. Tapi bisa jadi masalah ya. Ada orang kaya raya, Bu, kaya raya, ibadahnya bagus, kaya raya ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya juga bagus. Berarti dia mendapatkan kebaikan dunia dan juga mendapatkan kebaikan akhirat. Betul? Tapi masalahnya ada nggak orang yang kaya raya, sangat kaya, ibadahnya juga bagus, umroh bolak-balik,
ke pengajian rajin, tapi dia pelit. Kaya raya, ya, salatnya bagus, ibadahnya bagus, umroh sering, tapi pelit ada. Berarti dia mendapatkan kebaikan dunia, mendapatkan kebaikan akhirat, tapi antara kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat tidak nyambung. Ya, kalau kebaikan dunianya kaya, berarti kebaikan akhiratnya sedekah. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mana ini yang semestinya kita minta kepada Allah? Nah, itu akan lebih jelas kalau kita telusuri lewat pertanyaan berikutnya. Kok isinya cuma tanya-tanya? Ya, nanya kan biar kita tahu. Iya. Ibu, bapak jangan punya prasangka, oh ini kita pengen dikorek ini. Saya sebenarnya sedang bertanya pada diri saya sendiri. Apakah doa-doa saya sudah memenuhi standar dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan berikutnya. Apa yang kita minta kepada Allah saat mendapatkan kesusahan hidup? Kesusahan hidup itu menunjukkan dunia yang baik atau dunia yang buruk? Dunia yang buruk. Iya. Dunia yang buruk membuat kita susah. Kan sangat mungkin kita mengalami kesusahan hidup, takdir yang buruk. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya bisa jadi sakit, ya, rugi, miskin, pokoknya hidup susah. Selama ini Bapak Ibu kalau susah doanya kepada Allah apa? Kalau nggak ada jawaban berarti Bapak Ibu nggak pernah susah. Di antara dua ini mana yang kemudian Bapak Ibu lakukan? Berdoa Allah menghilangkan kesusahan hidup yang dirasakan, atau mengungkapkan rasa ridho kita atas kesusahan hidup dan memohon karunia sabar darinya. Ini pilihannya cuma dua. Kalau tadi 4 jadi bingung. Ini cuma 2 loh Bapak Ibu. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu teori atau kenyataan? Teori. Ya Allah, sudah lama saya susah ini ya Allah. Kapan engkau mengambil kesusahan hidup saya? Berat sekali ya Allah musibah yang engkau berikan kepadaku. Tolong ya Allah hilangkan musibah ini. Betul Bapak Ibu? Saya bandingkan kalau seandainya ada orang yang mendapatkan kesusahan hidup, terus dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, tidak mungkin saya mengalami kesusahan seperti ini kecuali pasti terjadi atas izin-Mu. Pasti sudah tersurat di Lauh Mahfuz ya Allah bahwa saya akan mengalami kejadian yang membuat saya susah seperti ini. Ya Allah, atas nama keagungan-Mu, atas nama kasih sayang-Mu, saksikan aku ridho dengan kesusahan hidup ini. Aku ridho ya Allah dengan kesusahan hidup ini. Ya karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya untuk bisa sabar di dalam menghadapi kesusahan hidup. Mana yang terasa lebih mengharukan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Iya. Insya Allah besok lusa tidak lagi teori. Ya Allah berat nian musibah ini. Apalagi kalau disertai ya Allah saya kan sudah jadi orang baik.
kenapa saya dapat musibah seperti ini? Tetangga saya pengajian enggak, sholat enggak, tapi hidupnya kok enggak, susah. Oh, kalau ini berarti doa atau protes? Jadi ini kan menggambarkan kualitas diri kita. Siapa yang kualitas dirinya lebih tinggi di sisi Allah ketika mendapat kesusahan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Lewat doa ini dia jauh nampak sekali kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat juga geleng-geleng kepala, Bu. Ada orang yang dikasih musibah malah menyampaikan kepada Allahnya aku ridha. Sementara yang lain tidak tahan dengan kesusahan hidup. Ini kalau kita mendapatkan kesusahan. Tapi Bapak Ibu pernah nggak mendapatkan kesenangan hidup? Waktu kita mendapatkan kesenangan hidup, ada peluang nggak untuk berdoa? Masih terbuka peluang untuk berdoa? Masih. Kalau masih, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita minta kepada Allah saat mendapat kesenangan hidup? Ya. Dapat rezeki 50 juta. Ya. Terus kita berdoa, ya. Tadi pagi ya, dapat rezeki 50 juta. Maghrib ada kesempatan berdoa. Apa doanya? Allah menambahkan kesenangan hidup yang sudah ada atau mengungkapkan rasa khawatir atas kesenangan hidup yang ada dan memohon kekuatan agar bisa menggunakan kesenangan hidup yang ada untuk ibadah dan amal saleh. Yang mana Bapak Ibu? Yang kedua. Tapi ya pertanyaannya sama. Yang kedua ini teori atau kenyataan? Lebih banyak yang mana? Yang pertama, menambahkan kesenangan hidup yang sudah ada. Jadi walaupun sudah dikasih rezeki, masih saja minta tambahan rezeki. Karena sebenarnya kita minta rezeki itu betul-betul minta rezeki atau minta tambahan? Minta tambahan. Padahal rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk apa? Maka orang-orang yang menjadikan doa sebagai wujud menampakkan kualitas dirinya, dia akan mengungkapkan rasa khawatir atas kesenangan hidup yang ada. Ya Allah, sungguh kami mengakui semua kenikmatan yang ada ini adalah dari-Mu. Tapi ya Allah, Engkau memberikan kenikmatan kepada saya sedemikian banyak, sementara dalam kehidupan saya ada orang-orang yang jauh lebih baik dari saya, tapi dia mendapatkan kesenangan hidup jauh di bawah saya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang yang lebih bertakwa dari kita, tapi kesenangan hidupnya jauh di bawah kita? Nah, kalau ada kan kita jadi bertanya, ya Allah, sebenarnya atas nama apa Engkau memberikan kesenangan hidup ini kepada saya? Sementara ada yang lebih berhak dari saya, yakni orang-orang yang lebih baik dari saya. Ya Allah, saya takut kalau sampai kesenangan hidup ini menjadi istidraj dari-Mu untuk saya. Karena itu ya Allah, bantu saya agar saya bisa menggunakan kesenangan hidup ini hanya untuk ibadah dan amal saleh. Karena kalau seandainya kita, ya katakanlah orang yang kualitas amalnya biasa-biasa saja, ya high enggak, tapi bawah juga enggak, biasalah. Tapi kalau rezekinya banyak, ya rezekinya banyak. Sementara ada yang lebih baik dari kita tapi rezekinya sedikit.
Maka untuk memastikan bahwa rezeki itu bukan istidraj dari Allah adalah kita gunakan rezeki itu untuk sesuatu yang disukai oleh Allah, ibadah dan amal saleh. Tapi kan kita sendiri kadang merasa tidak mampu untuk menjadikan atau menggunakan kesenangan hidup itu untuk ibadah dan amal saleh. Makanya kita minta kepada Allah. Sehingga memang betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas diri manusia bisa dilihat dari doa yang dia panjatkan kehadiran Allah. Nah, tapi pernyataan ini masih ada lanjutannya. Dan kualitas doa seseorang ditentukan oleh kesabarannya di dalam berdoa. Jadi walaupun dia sudah berdoa, belum tentu, dan berdoanya betul-betul berdoa yang sesuai. Jadi kalau dikasih kesenangan, ya doanya diberi kekuatan untuk syukur. Kalau dikasih kesusahan, doanya minta kekuatan untuk sabar. Nah, tapi nanti kualitas doa seseorang itu juga ditentukan oleh kesabarannya di dalam berdoa. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin kita lihat ya, sejauh mana kita betul-betul sudah menampakkan kesabaran di dalam berdoa. Doa adalah gerbang memasuki ruang kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Waktu Bapak Ibu berdoa, itu yang penting apanya Bapak Ibu? Yang penting di dalam berdoa itu apa? Dikabulkan. Betul? Betul? Bukan. Kalau bukan terus apa? Yang penting waktu kita berdoa. Kalau dikabulkan nggak penting, berarti kalau doa tidak dikabulkan masalah nggak? Ya masalah lah, ngapain doa nggak dikabulkan? Berarti logikanya, ya doa itu yang penting dikabulkan. Padahal yang penting dalam berdoa bukan dikabulkan. Yang penting dalam doa adalah terus berdoa walau belum dikabulkan. Tapi kan kita kebawa kehidupan sehari-hari. Ini bapak-bapak tapi juga ibu-ibu bekerja. Bekerja itu yang penting bekerjanya atau hasilnya? Ya hasilnya. Buat apa bekerja kalau tidak ada hasil? Nah, logika ini kemudian diterapkan di dalam berdoa. Ya berdoa itu yang penting hasilnya. Padahal inilah yang kita perlu pahami, doa itu tidak sebatas hasil. Doa itu gerbang untuk memasuki ruang kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki itu, kebahagiaan yang sebenarnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang dekat dengan Allah. Jadi bahagia yang sesungguhnya, bahagia sejati itu sebenarnya bahagia bukan karena uang banyak, bukan karena punya pasangan hidup yang sesuai keinginan, bukan. Ukuran bahagia sejati itu adalah ketika kita merasa dekat dengan Allah. Dan kapan sejatinya kita merasa dekat dengan Allah? Tidak ada ruang dalam kehidupan kita yang membuat kita betul-betul merasa dekat dengan Allah kecuali pada saat kita sedang berdoa. Jadi awalnya tidak ada cara untuk membuat kita bisa dekat dengan Allah selain dengan ibadah. Jadi ibadah adalah cara yang dituntunkan oleh Allah kalau kita pengen dekat dengan Allah. Hanya dengan ibadah.
Karena itu kita tidak bisa membenarkan kalau seandainya ada orang yang pengen dekat dengan Allah, tapi dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Allah. Mau kemana Pak? Mau ke Parangkusumo. Ngapain? Taqarrub sama Allah. Loh kok ke Parangkusumo? Iya, di Parangkusumo itu ada gua. Pokoknya siapapun yang semedi di gua itu, wah betul-betul dengan Allahnya sangat dekat. Semedinya gimana? Ya makan kemenyan. Terus qomat kamit yang bukan zikir. Itu bukan cara yang dituntunkan. Cara yang dituntunkan untuk dekat dengan Allah ya ibadah, tahajud, baca Quran, zikir, pengajian. Termasuk di dalamnya adalah doa. Nah, khusus doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah amal baik yang dilakukan semata-mata untuk Allah, karena Allah tidak punya kepentingan apapun dari amal baiknya selain hanya karena ingin dekat dengan Allah. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ibadah, adalah amal baik yang dilakukan semata untuk Allah, karena Allah. Tidak punya kepentingan apapun dari amal baiknya selain hanya karena ingin dekat dengan Allah. Dan kalau kita ingin mewujudkan ibadah dengan pengertian seperti ini, kita menemukannya di mana Bapak Ibu? Kita menemukannya hanya di dalam doa. Hanya di dalam doa. Kenapa hanya di dalam doa? Karena doa itu kan ibadah yang isinya meminta. Doa adalah ibadah yang isinya meminta. Padahal kalau secara logika, orang beribadah tetapi di dalam ibadah itu ada memintanya, peluang ikhlasnya mudah atau sulit? Bila dibanding dengan ibadah tapi nggak ada unsur memintanya, kan nggak mungkin kita berdoa terus kita bilang, ya Allah saya berdoa kepadamu, saya ikhlas berdoa, karena itu nggak ada yang saya minta di dalam doa saya ini, ya Allah. Itu namanya doa bukan? Ya bukan. Bukan. Jadi doa itu pasti ada yang diminta. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan murni ibadah. Baca Quran juga murni ibadah. Ada nggak yang kita minta kepada Allah di tengah-tengah kita baca Quran? Ya enggak. Baca Quran ya udah baca Quran. Tetapi kalau berdoa kan real. Di dalam doa itu ada yang diminta. Ya, kalau nggak minta ya berarti namanya tidak sah disebut sebagai doa. Ya, disebutnya hanya zikir atau munajat. Doa yang betul-betul doa itu ada yang diminta. Nah, orang ibadah tapi kemudian meminta sesuatu, bisa nggak ikhlas? Logikanya nggak bisa ikhlas. Justru inilah kedudukan yang sangat tinggi di dalam kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Tetap meminta kepada Allah. Karena kalau meminta berarti ada amri. Ya. Jadi ada anak datang ke ibu. Ya. Nah, tumben kamu datang ke rumah ibu. Iya ibu, saya mau silaturahim ke ibu. Saya mau silaturahim ke ibu. Padahal si anak ini, iya, nggak pernah silaturahim. Atau teman, iya, teman gitu. Nggak pernah silaturahim, tapi suatu saat dia datang. Tumben kamu datang ke sini. Iya, saya tuh pengen silaturahim. Silaturahim itu amal baik bukan? Amal baik. Iya, sekalian ini saya lagi ada kebutuhan, bisa bantu saya enggak? Itu ibu yang didatangi menyimpulkan dia mau silaturahim atau mau dibantu.
Berarti silaturahimnya ikhlas nggak? Ada maunya. Ya. Kira-kira ibu seneng nggak dengan kedatangan, dengan silaturahim beliau itu? Enggak, karena jelas-jelas ada kebutuhan yang dia inginkan. Bandingkan dengan ada teman dia datang, tumben datang, iyalah saya kangen, pengen silaturahim. Pengen silaturahim sambil bawa makanan kesukaan ibu. Dan waktu silaturahim itu betul-betul silaturahim. Tidak ada lafaz meminta apa. Ibu senang dengan, bapak senang dengan silaturahim beliau. Itu kalau silaturahim. Tapi ini masalahnya doa. Pasti ada yang diminta kepada Allah. Pasti ada yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu senang ketika hambanya melakukan ibadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Inilah yang nanti akan membawa kita kepada makna doa yang diijabah. Adalah doa yang membuat kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta, walau yang kita minta belum terwujud. Inilah yang akan menyebabkan doa kita membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang membuat kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta, walau yang kita minta belum terwujud. Membuat kita menjadi orang baik itu membuat kita dengan Allah menjadi semakin dekat. Inilah hakikat dari diijabahnya doa. Yang sering kita sampaikan ya, kita minta kepada Allah rezeki. Kapan Allah mengijabah doa kita? Sebagian orang mengatakan ya ketika apa yang saya minta terwujud. Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Yang pasti doa minta rezeki itu dijabah oleh Allah. Tanda bahwa doa kita diijabah oleh Allah minta rezeki adalah kita menjadi orang baik dalam urusan rezeki. Walaupun mungkin rezekinya tidak terwujud. Minta rezeki iya. Tapi rezekinya nggak nambah. Tapi sering dengan tidak nambahnya rezeki, kok sekarang saya lebih qanaah, ya, menerima apa yang sudah Allah berikan ini dengan rasa cukup. Malah kemudian terpikir kenapa saya tidak sedekah dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Rezekinya nggak nambah. Tapi kalau keadaan orangnya seperti ini, itu menunjukkan doanya diijabah nggak Bapak Ibu? Karena dia menjadi orang baik dalam urusan rezeki, walaupun rezekinya tidak nambah. Ya. Dan sementara kalau seandainya ada orang minta rezeki, dikasih Bapak Ibu 50 juta. Tapi ketika dia sudah dapat 50 juta, kok dia jadi sombong. Dia membangga-banggakan doanya. Nih lihat saya, doa cuma 2 kali langsung dikabulkan. Ya, tapi membuat dia pelit dengan rezeki yang banyak. Pertanyaannya, kira-kira Allah mengijabah doa orang ini enggak? Inilah sebenarnya rahasia di balik doa yang kadang jarang difahami oleh kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa adalah ibadah yang isinya meminta. Karena isinya meminta, tidak ada tempat yang tepat untuk berdoa selain di ruang kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu ruang ikhlas. Ini bahasa yang terlalu panjang sebenarnya. Intinya doa itu harus ikhlas. Cuma kalau langsung dibahasakan begitu kan kadang
ininya tidak kalau bahasanya dipanjangkan. Jadi memang ada saat kita harus berucap singkat, tapi kadang kita harus berpanjang-panjang. Tapi tujuannya sebenarnya sama, ya, agar masuk ke dalam diri kita. Doa adalah ibadah yang isinya meminta. Padahal meminta itu berarti pamrih. Padahal ibadah tidak boleh pamrih. Makanya kalau kita berdoa di ruang yang di situ nggak akan ada pamrih. Dan ruang kehidupan yang membuat kita tidak punya pamrih apapun adalah ruang kehidupan bernama ikhlas. Orang kalau betul-betul berada di dalam ruang ikhlas, dia tidak akan pamrih. Dia tidak akan pamrih. Jadi ketika berdoa, ya walaupun ada memintanya, tetapi betul-betul yang dominan adalah doanya. Ibadah doanya itu. Ya. Permintaan itu ya karena memang yang dia lakukan ibadah bernama doa. Ya, karena sekali lagi kita tidak akan mungkin berdoa tanpa ada yang kita minta. Ya. Kan mengherankan sekali, ya Allah, saya berdoa kepadamu tapi saya pengen ikhlas berdoa ini. Karena itu ya Allah, gak ada yang saya minta dalam doa ini. Kan gak bisa disebut doa, karena kalau doa itu pasti ada Allahumma inna nas'aluka, aku meminta kepadamu. Nah, jadi bagaimana caranya kita berdoa di ruang ikhlas? Nah, sebelum kita melihat bagaimana berdoa di ruang ikhlas, kita lihat selama ini ketika kita berdoa di ruang ikhlas atau di ruang yang tidak ikhlas. Sudah ikhlaskah kita saat berdoa? Perhatikan apakah kita betul-betul berdoa di ruang ikhlas. Itu akan kelihatan dari simulasi ini. Manakah yang lebih bernilai saat berdoa? Bisa berdoa atau terkabulnya doa? Yang lebih bernilai doanya sendiri atau terkabulnya doa? Terkabulnya doa atau bisa berdoa? Bisa berdoa itu lebih bernilai daripada terkabulnya doa, betul? Tapi ini teori atau kenyataan? Nah, itu akan kelihatan dari pertanyaan berikutnya, ya. Manakah yang membuat kita bahagia? Doa yang dikabulkan atau doa yang belum dikabul? Kalau doa yang dikabulkan berarti memang selama ini kita berdoa orientasinya dikabulkan. Karena kebahagiaannya ada pada dikabulkannya doa, bukan pada doa itu sendiri. Bapak Ibu berdoa minta rezeki 200 juta. Terus dikabulkan. Bapak Ibu senang nggak? Senang. Yang membuat Bapak Ibu senang? $200 jutanya. Iya, dikabulkannya kan berarti 200 juta. Itu yang membuat saya senang. Berarti lebih berharga 200 juta atau berdoa? $200 juta kan nilainya nilai dunia. Berdoa nilainya akhirat. Sebanyak apapun dunia kalau ditimbang dengan akhirat, akhirat itu segala-galanya. Orang yang ikhlas, dia berdoa, ya karena harus ada yang diminta, ya nggak apa-apa, minta rezeki yang banyak ya Allah. Terus rezekinya banyak, itu tidak membuat dia bahagia berdoa karena rezekinya. Tetap yang membuat dia bahagia adalah karena ya, diberi kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk ini untuk lebih meyakinkan diri saya sendiri. Manakah yang membuat kita sungguh-sungguh saat meminta? Meminta urusan dunia atau meminta urusan akhirat? Pak Bu, kalau kita lagi ada masalah dengan urusan rezeki gitu,
terus kita berdoa, tapi mengamini doa orang yang orang yang memimpin. Ya. Kalau doanya Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, diamini kan? Amin. Tapi pas Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, diamini enggak? Mana yang aminnya lebih kencang? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan Abu Hazim Al-A'ra'i. Andai saya tidak diberi kesempatan berdoa, ini saya lebih berat bagiku daripada tidak dikabulkannya doa. Itu menunjukkan betapa orang-orang zaman dahulu itu lebih ngaboti doa daripada tidak diijabahnya doa. Jadi kalau disuruh memilih, ya, berdoa tidak dikabulkan atau berdoa dikabulkan. Maaf. Pertama tidak berdoa. Ya, atau berdoa dulu, berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya. Atau tidak berdoa, enggak berdoa tapi apa yang diinginkan terwujud. Ibu-ibu pilih mana? Berdoa walau tidak terwujud. Ya, dengan tidak pernah berdoa tapi urusan mudah, gampang, lancar, Bapak Ibu pilih mana? Berdoa walau tidak terkabulkan. Ya, betul? Teori atau kenyataan? Padahal saya nggak pernah minta ya sama Allah, tapi kalau Allah kasih apa yang saya inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi salah satu catatan tersendiri di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini juga pernah kita sampaikan, sebenarnya dalam urusan doa ini Bapak Ibu, mana yang lebih tepat? Berdoa, setelah itu kita memantaskan diri bagi diijabahnya doa, atau memantaskan diri untuk berdoa? Memantaskan diri untuk berdoa, betul? Kenyataan atau teori? Ya, contoh paling mudah tadi, Bapak Ibu masih minta doa, masih doa minta rezeki. Itu minta rezeki atau minta tambahan rezeki? Tambahan rezeki. Bapak Ibu pernah nggak merenung sejenak, saya pantas nggak ya minta rezeki ke Allah? Minta rezeki ke Allah itu Bapak Ibu sudah pantas belum? Sudah pantas. Baik, kalau sudah pantas, kan itu berarti minta tambahan rezeki. Maka pertanyaannya, rezeki yang sudah Allah berikan selama ini kita pakai buat apa? Apakah semuanya dipakai untuk kebaikan atau sebagian dipakai untuk sia-sia, bahkan untuk dosa? Dapat rezeki dipakai buat nonton, buat seneng-seneng, buat foya-foya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Iya, ada. Nah, dalam keadaan dia menggunakan rezeki itu untuk senang-senang, foya-foya, sia-sia, terus minta tambahan rezeki, itu aslinya pantas nggak? Nggak pantas. Maka semestinya, sebenarnya kalau kita mau mengevaluasi, ada nggak rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita yang kita gunakan untuk sia-sia? Wong si bibi di rumah udah masak, kok makan di luar. Akibatnya masakan si bibi mubazir. Berapa banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal mubazir kata Allah itu temannya siapa? Setan. Dan itu pernah kita lakukan. Maka logikanya, kalau kita mau minta rezeki, harusnya kita awali dengan apa?
Ya Allah, sesungguhnya saya malu minta rezeki ini kepadamu. Kalau gitu nanti yang nyetrika baju bapak ibu ya, nggak boleh bibi. Jadi suaminya bilang, udah pokoknya bapak nggak mau lagi baju bapak disetrika bibi, disetrika ibu. Itu bagi istrinya itu kehormatan atau beban? Itu semakin jelas betapa selama ini kita hidup tidak di ruang ikhlas. Inilah yang memperberat kualitas doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruang ikhlas adalah ruang kehidupan yang sunyi dan bersih dari keruhnya pandangan dan pujian makhluk, deru kesenangan dunia, aroma kesenangan akhirat yang berbau dunia. Padahal kan kayaknya sepertinya untuk akhirat ya, tapi tetap ada bau-bau dunia. Apa contohnya yang ketiga ini, aroma kesenangan akhirat yang berbau dunia? Sedekah, ya sedekah. Bu, kenapa sedekah Pak? Kenapa sedekah? Ya biar rezeki saya semakin berlipat. Ya, semakin berlipat. Berarti ada bau dunia nggak di situ? Ada. Jadi inilah yang namanya ruang ikhlas. Ya, keruhnya pandangan dan pujian makhluk. Ya, deru kesenangan dunia atau aroma kesenangan akhirat yang berbau dunia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini sebagai penutup, bagaimana caranya memasukkan doa ke dalam ruang ikhlas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pertama, ya, yang kemudian harus kita ketahui adalah materi doa. Okay. Kalau kita ingin memasukkan doa ke dalam ruang ikhlas, pertama adalah materi doa. yakni apa yang kita minta kepada Allah. Ya. Apa yang semestinya kita minta kepada Allah. Nah, soal apa yang semestinya kita minta kepada Allah itu ada kaidahnya. Kaidahnya disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di kitab beliau Al-Hikam. Dan apa yang dikatakan oleh beliau ini benar. Khairu ma tatlubuhu minallahi ma huwa talibuhu minka. Khairu ma tatlubuhu minallahi ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permohonan yang kamu panjatkan kepada Allah adalah apa yang Allah memintamu untuk melakukannya. Inilah materi doa yang terbaik, ya, adalah meminta kepada Allah apa yang Allah meminta kita untuk melakukannya. Apa yang Allah tidak meminta kita, ya gak usah kita minta kepada Allah. Allah meminta kita jadi orang kaya gak Bapak Ibu? Enggak. Tapi Allah meminta kita jadi orang yang dermawan, suka menolong. Ya, maka itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah meminta kita berumur panjang? Ya, maka buat apa? Ya, kita meminta umur panjang. Allah tidak pernah meminta kita berumur panjang. Yang Allah minta adalah mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan amal saleh. Ini yang dikatakan oleh beliau. Dan kita tentu tahu apa yang Allah minta dan apa yang Allah tidak meminta kepada kita. Ya. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu, doa yang sesungguhnya adalah sikap dan perilaku baik yang terus-menerus didawamkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita jadi orang baik. Maka kalau seandainya kita sudah bersikap baik, berperilaku baik terus-menerus, maka apa yang kita lakukan itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu berarti doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali para ulama yang mengatakan doa kita yang sesungguhnya adalah sikap dan perilaku baik yang terus-menerus didawamkan. Sedemikian dawamnya, kalaulah seandainya dia tidak berdoa, itu cacat nggak Bapak Ibu? Ada orang yang sibuk dengan amal kebaikan, saking sibuknya sampai-sampai dia tidak ada kesempatan untuk meminta kepada Allah. Jadi nggak meminta kepada Allah itu bukan karena nggak butuh Allah, enggak, tapi memang karena sibuk dengan amal kebaikan. Ya, sibuk dengan amal kebaikan sampai nggak sempat meminta. Salah nggak? Enggak. Yang salah itu nggak merasa butuh kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam satu hadis qudsi, iya. Jadi nanti siapa yang mendawamkan kebaikan, maka Allah akan mengijabah doa-doanya sebelum dia berdoa kepada Allah. Siapa yang mendawamkan kebaikan, maka Allah akan mengijabah doa-doanya sebelum dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan berdoa agar kita jadi orang baik. Nah, kita sudah jadi orang baik, belum sempat doa sudah jadi orang baik, kan berarti tandanya Allah sudah mengijabah doa sebelum kita berdoa. Tapi bukankah saya juga punya kebutuhan yang lain? Punya kebutuhan yang lain. Kalaupun seandainya punya kebutuhan yang lain, Allah akan mengijabah walaupun dia tidak pernah meminta. Ini yang dikatakan oleh Allah di hadis qudsi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang sibuk mengingatku, ya, berzikir. Sibuk mengingatku itu tidak harus dengan zikir pakai lisan. Ya, kita beramal baik itu juga adalah bagian dari kita sibuk mengingat Allah, sehingga menyebabkan dia lupa untuk meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi nggak salah kita minta kepada Allah, tapi ada yang lebih membuat Allah terharu, sibuk dengan amal baik sampai lupa meminta kepada Allah. Justru Allah akan memberikan untuk orang seperti ini sesuatu yang lebih berharga, lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada yang meminta. Ini sebenarnya makna bahwa doa yang sesungguhnya adalah amal baik kita. Doa yang sesungguhnya adalah amal baik kita. Karena itu ini ungkapan para alim, para sholih, ya. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Sudah cukup menjadi permintaanku kepada Allah, Allah mengetahui keadaanku. Sudah cukup menjadi permintaanku kepada Allah, Allah mengetahui keadaanku. Sebenarnya ungkapan ini betul nggak Ibu? Betul. Berarti kalau sudah seperti ini aslinya Bapak Ibu, sebenarnya kita merasa butuh nggak untuk menyatakan secara langsung kepada Allah? Ibu semisal lagi susah, ibu lagi susah. Allah tahu nggak kalau ibu lagi susah? Mungkin nggak Allah membiarkan ibu dalam keadaan susah? Mungkin nggak? Allah tahu, Allah nggak akan membiarkan ibu dalam keadaan susah. Nah, kalau Allah nggak akan membiarkan, kira-kira ibu masih perlu meminta kepada Allah, ya Allah hilangkan kesusahanku? Enggak. Iya, enggak. Allah kan sangat baik, zat yang amat sangat baik. Logika sederhananya, ya, ibu punya anak, ibu orang baik, bapak orang tua yang baik, punya anak yang juga sangat baik, sangat solih, sangat solihah. Tapi si anak ini sekolah di luar, iya.
jauh dari orang tua, hidup sendiri. Nah, suatu saat anak bapak ibu ini pokoknya anak yang baik. Suatu saat dia memposting makan siang, tapi makan siangnya nasi, yang lauknya kecap. Itu foto, bicara banyak nggak kepada bapak ibu? Apa kesimpulan bapak ibu? Berarti si anak uangnya sudah, walaupun si anak nggak bilang minta TF, sama bapak ibu dia TF nggak? Tanpa harus menunggu si anak meminta. Maka sebenarnya sama, sepanjang kita bisa membuktikan di hadapan Allah bahwa kita hamba yang baik, terus satu saat kok susah, Allah tahu. Apa harus meminta kepada Allah? Nah, Allah sudah tahu keadaan kita. Allah pasti akan melepaskan apa yang memang menjadi kesusahan kita, termasuk juga Allah pasti akan memberi apa yang memang menjadi harapan kita. Ibu melihat anak yatim saja, semisal ibu nggak tega. Allah tahu nggak ketidaktegaan bapak ibu melihat anak yatim? Tahu. Allah tahu nggak kalau bapak ibu nggak punya uang yang bisa diberikan kepada anak yatim? Tahu. Mungkinkah Allah membiarkan kita dengan perasaan yang gelisah karena nggak bisa membantu anak yatim? Nggak mungkin. Allah punya kuasa, entah dengan cara apa, tiba-tiba kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada anak yatim itu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihal. Sudah cukup menjadi permintaanku kepada Allah. Allah mengetahui keadaanku. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita berdoa kepada Allah itu memiliki makna meminta atau pengen menunjukkan syukur kita kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa karena Engkau masih memberikan kepada saya mulut. Jadi kita berdoa itu adalah wujud syukur atas nikmat bisa bicara. Ya Allah, sesungguhnya saya nggak usah minta kepadamu, Engkau tahulah keadaan saya. Engkau pasti akan memenuhi apa yang memang sesuai dengan keadaan saya ini. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu. Liridhaika ya Allah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami semua yakin ya Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Engkau mengetahui keadaan kami, Engkau mengetahui senang susahnya kami, Engkau juga mengetahui bahagia sedihnya kami. Karena bukankah yang membuat kami senang, yang membuat kami susah adalah Engkau ya Allah. Karena itu ya Rahman ya Rahim, malu sebenarnya kalau kami harus meminta kepadamu ya Allah atas semua kesenangan dan kesusahan yang kami rasakan saat ini. Karena ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang terbaik untuk kami.
Kami saja yang kadang ya Allah sepertinya merasa lebih mengetahui daripada Engkau. Kami seperti sok tahu ya Allah apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar sesadar-sadarnya setiap kali kami menengadahkan tangan seperti ini, memohon, meminta sesuatu kepadamu, kami merasa ya Allah seperti kami tidak pantas menengadahkan tangan seperti ini. Bagaimana kami merasa pantas ya Allah sementara Engkau Maha tahu betapa kami masih jauh dari apa yang Kau inginkan. Masih banyak dosa dan maksiat yang kami perbuat. Masih banyak sekali amalan-amalan yang Kau sukai yang kami tidak melakukannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas semua kekhilafan, dosa, maksiat yang kami lakukan, kami hanya memohon kepadamu ya Allah. Kami semua ya Rahman mengetuk pintu maghfirah-Mu. Ampuni ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami perbuat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni pula senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni semuanya ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Jadikan saat ini betul-betul saat ampunan bagi kami. Dan ya Allah, setelah ini kami mohon, tuntun dan bimbing kami ke jalan yang Kau ridhai. Tuntun dan bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menjalani sisa umur ini lurus di jalan yang Kau ridhai. Jangan Kau biarkan ya Allah kami kembali mengulang salah dan dosa yang selama ini kami perbuat. Izinkan ya Allah kami menjalani sisa umur ini betul-betul hanya menuju-Mu ya Allah, hanya untuk-Mu ya Allah, hanya karena-Mu ya Allah, hanya di jalan-Mu, hanya bersama-Mu. Jangan Kau biarkan di sisa umur ini masih saja ada kepentingan-kepentingan selain-Mu yang menggelayut dalam langkah-langkah kami. Kami tidak ingin ya Allah langkah-langkah kami semakin jauh dari-Mu. Izinkan sisa umur ini apapun yang kami lakukan semakin membuat kami dekat dengan-Mu ya Allah, agar pada saatnya hari kepulangan itu tiba, kepulangan itu tiba dalam keadaan kami sedang berada di puncak kedekatan kami dengan-Mu, puncak kecintaan kami dengan-Mu, puncak kerinduan kami dengan-Mu. Kami bisa lepas ajal ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan. Mudahkan yang sedang dililit kesulitan. Bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan. Sembuhkan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Syafi. Anta Syafi la shifa illa shifa'u. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.